Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu semangat. Amin. Wah, anak-anak, lama sekali ya kita tidak belajar bersama. Alhamdulillah, pasca PTS ini kita akan belajar bersama kembali. Semoga hasil PTS sampean semua mendapatkan yang terbaik dan maksimal. Anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Tentunya hari ini kita akan belajar materi baru yang belum sampean dapatkan sebelumnya. Apa ya itu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Iya, anak-anak, hari ini kita akan belajar lingkaran. Tahu tidak, apakah lingkaran itu? Iya, bagus sekali. Lingkaran adalah bangun datar di mana setiap titik-titik pada kelilingnya mempunyai jarak yang sama dari titik pusatnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar lingkaran. Hanya fokus pada bagian-bagian lingkaran saja. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, dan juga taksiran keliling serta luas lingkaran. Tujuan dari pembelajaran kita adalah melalui mengamati gambar, sampean dapat menyebutkan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang kedua, melalui mengamati gambar, sampean dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang ketiga, melalui mengamati gambar, sampean dapat membedakan unsur-unsur lingkaran, titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama, sampean dapat menyebutkan. Yang kedua, sampean dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Dan yang ketiga, sampean bisa membedakan unsur-unsur lingkaran tersebut. Unsur-unsur lingkaran. Anak-anak, silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tampak lingkaran yang sudah ada bagian-bagiannya. Ada yang bernama juring, ada tembereng, ada juga apotema.
Nah, kita pahami dulu apa anak-anak. Apa sebenarnya lingkaran itu? Tadi Bu Nana di depan sudah menyampaikan bahwasanya lingkaran adalah bangun datar di mana setiap titik-titik pada kelilingnya mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Apakah jari-jari itu? Jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Garis A, garis OA, garis OB, dan garis OD disebut dengan jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang berikutnya adalah titik pusat. Titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar diberi abjad O, titik O. Jadi ini yang di tengah-tengah pusat lingkaran dinamakan titik pusat lingkaran. Unsur berikutnya adalah tali busur, yakni yang menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Contohnya saja garis AD. Garis AD dinamakan tali busur. Jadi menghubungkan dua titik di dalam lingkaran. Jadi di dalam lingkaran sini ya anak-anak ya. Garis A dan D dinamakan tali busur. Apa bedanya dengan busur? Nah, unsur berikutnya adalah busur. Merupakan garis lengkung yang berada di lengkungan lingkarannya. Garis lengkung tersebut menghubungkan dua titik sembarang di lengkungannya. Jika tali busur tadi adalah garis lurusnya, berarti yang ada di dalamnya, maka jika busur itu adalah garis lengkungnya. Jadi busurnya ya AD ini, tapi garis lengkungnya, artinya garis lengkung yang ada di luarnya. Namun jika busur itu garis lurusnya anak-anak. Jadi sama juga abjadnya juga AD, namun garis lurus yang ada di dalam lingkaran. Gitu ya anak-anak. Oke. Unsur lingkaran selanjutnya adalah tembereng, yakni luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan juga tali busur. Daerah AD yang diarsir warna hitam, itulah yang disebut tembereng. Jadi daerah hitam yang diarsir di dalam lingkaran ini antara A dan D, inilah yang dinamakan dengan tembereng. Unsur-unsur lingkaran yang berikutnya adalah juring. Juring merupakan luas daerah di dalam lingkaran dengan dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran sebagai batasnya. Anak-anak,
silakan perhatikan gambar. Daerah COB yang diarsir warna hitam disebut dengan luas juring. Daerah COB yang diarsir dengan warna hitam itulah yang dinamakan juring. Sekali lagi, juring adalah luas daerah di dalam lingkaran dengan 2 buah jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Unsur lingkaran yang terakhir adalah apotema. Apotema merupakan garis tinggi terhadap segitiga, batas juring dan tembereng. Garis tinggi terhadap segitiga, batas juring dan tembereng. Garis OE disebut dengan apotema. Sekali lagi, garis OE disebut dengan apotema. Itulah anak-anak unsur-unsur yang terdapat dalam lingkaran. Ada jari-jari, diameter, titik pusat, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Kalian harus bisa membedakan, menyebutkan, serta menggambarnya. Setelah kita mempelajari unsur-unsur lingkaran, selanjutnya anak-anak harus menyelesaikan soal latihan berikut ini. Berdasarkan gambar di samping, identifikasi, kemudian tulis garis atau abjad yang menunjukkan A titik pusat, B jari-jari, C diameter, D busur, E tali busur, F tembereng, G juring, dan H apotema. Ingat anak-anak, sampean semua menjawab pertanyaan ini berdasarkan gambar yang sudah ada. Sekali lagi, sampean menjawab latihan soal ini berdasarkan gambar yang sudah ada. Jangan lupa kalian menunjukkan atau mengumpulkan tugas hari ini kepada bu guru kelas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Semoga hasilnya maksimal. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah definisi lingkaran adalah bangun datar di mana setiap titik-titik pada kelilingnya mempunyai jarak yang sama dari pusatnya. Unsur-unsur atau bagian-bagian lingkaran yang terdiri dari jari-jari, diameter, titik pusat, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak hebat, pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur lingkaran telah usai. Salam sehat,
beribadah buat kalian semuanya. Rajin-rajinlah belajar dan membantu orang tua. Semangat meraih prestasi. Kelas 7 sudah di depan mata. Pantang menyerah demi asa yang cerah. Berlomba-lomba terus dalam kebaikan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nana akhiri. Terima kasih banyak atas semua perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.